legenda Islam masuk ke Indonesia. Pada zaman dahulu, ketika kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha masih berjaya di Nusantara, para pedagang dari negeri Arab, Persia, dan Gujarat mulai berlayar melintasi lautan untuk berdagang rempah-rempah. Mereka singgah di berbagai pelabuhan di Indonesia, seperti Aceh, Demak, dan Gresik. Seiring waktu, berdirilah berbagai kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram Islam, serta Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam sekaligus pusat perdagangan dan kebudayaan. Selain berdagang, para pedagang Muslim itu juga menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai. Mereka menunjukkan akhlak yang baik, kejujuran dalam berdagang, serta sikap ramah kepada penduduk setempat. Banyak masyarakat yang kagum melihat perilaku mereka. Menurut cerita rakyat yang berkembang, suatu hari datang seorang ulama bijaksana yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gresik. Ia mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih baik, membantu orang miskin, dan mengobati orang sakit. Karena kebaikan hatinya, banyak penduduk mulai mendengarkan ajaran Islam yang dibawanya. Beberapa tahun kemudian, muncul para ulama yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya. Ada yang menggunakan wayang, gamelan, seni ukir, hingga tradisi masyarakat setempat. Dengan cara itu, ajaran Islam dapat diterima tanpa menimbulkan pertentangan. Salah satu wali yang terkenal adalah Sunan Kalijaga. Ia menggunakan pertunjukan wayang untuk menyampaikan pesan tentang kebaikan, kejujuran, dan keimanan kepada Allah. Penduduk yang menyaksikan pertunjukan itu merasa tertarik dan mulai mempelajari Islam. Banyak kerajaan di Nusantara memeluk Islam, salah satunya adalah Kesultanan Demak, yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Pada masa penjajahan, para ulama dan tokoh Islam juga berperan dalam perjuangan melawan penjajah. Banyak pesantren menjadi tempat pendidikan sekaligus pusat pergerakan rakyat. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah turut berkontribusi dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemerdekaan bangsa. Sejak saat itu, Islam berkembang pesat di seluruh Indonesia melalui perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan dakwah yang damai. Hingga kini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalan damai, keteladanan, kejujuran, dan sikap saling menghormati. Kebaikan dan akhlak mulia menjadi kunci utama dalam menyebarkan ajaran yang baik. Perkembangan Islam di Indonesia menunjukkan pentingnya dakwah yang damai, toleransi, pendidikan, dan akhlak mulia dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab.